Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Puspa Maulina, mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung dari Prodi PGSD semester 4 kelas B dengan NPM 201600073. Baik, di sini saya membuat sebuah video untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah IPS kelas lanjut dengan dosen pengampu Bapak Hermansyah Trimantara SPD MPD. Baik, di sini saya akan membuat sebuah video mengenai microteaching dengan membawakan materi sumber daya alam dan pemanfaatannya kelas 4 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu semangat. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pembelajaran IPS dengan subtema sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, anak-anak, Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Misalnya hasil bumi, hasil tambang, dan hasil laut. Berbagai kekayaan itulah yang disebut sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Nah, anak-anak, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber daya alam berdasarkan jenisnya, dan yang kedua, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Mari kita simak penjelasannya ya anak-anak. Nah, anak-anak, sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati itu merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati ini merupakan sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup, contohnya seperti sinar matahari, udara, air, dan tanah. Sumber daya alam berikutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tersedia dan dapat dikelola untuk dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya yaitu hewan, tumbuhan, sinar matahari, angin, dan air. Kelompok yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas dan tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya seperti minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yaitu digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Nah, anak-anak, contoh pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui yang pertama yaitu hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan sering dimanfaatkan manusia sebagai yang pertama sumber makanan, yang kedua pemanfaatan tenaga hewan seperti membajak sawah dan menarik delman, yang ketiga tumbuhan untuk obat-obatan dan bumbu masakan. Nah, sumber daya alam yang kedua yaitu air. Air sering digunakan manusia sebagai yang pertama untuk minum, yang kedua untuk mandi dan mencuci, yang ketiga mengairi sawah, dan yang keempat untuk sumber tenaga listrik. Nah, yang ketiga yaitu sumber daya alam udara. Udara sering digunakan manusia untuk bernafas. Yang keempat yaitu tanah. Tanah dapat digunakan untuk manusia untuk bercocok tanam dan membangun tempat tinggal. Yang kelima yaitu matahari. Matahari sering digunakan manusia untuk menjemur pakaian, mengeringkan ikan asin, membantu proses pembuatan garam, dan untuk sumber tenaga listrik. Nah, selanjutnya yaitu contoh pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama yaitu minyak bumi. Minyak bumi sering digunakan manusia untuk bahan bakar minyak, untuk kendaraan, dan sumber gas cair seperti LPG. Yang kedua yaitu emas. Emas sering dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan perhiasan. Yang ketiga yaitu besi. Besi digunakan sebagai kendaraan. Yang kedua, bahan pembuatan alat rumah tangga, dan yang ketiga, bahan konstruksi bangunan. Nah, anak-anak, sumber daya alam yang kita miliki wajib kita manfaatkan dan diolah dengan baik, tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan.
Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan Ibu berharap kalian dapat memahami materi hari ini. Karena waktu kita sudah habis, kita lanjutkan tanya jawabnya untuk pertemuan selanjutnya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian semua, jaga kesehatan dan selalu semangat. Terima kasih.